warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaruli Kumala, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pagi ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya saat uji kinerja ini akan mengajarkan materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Sekarang Tasya dipersiapkan temannya untuk berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memulai pembelajaran kita yang pertama, silakan Joy dipimpin temannya untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ini sudah mulai Pak. Berdiri ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Tanah Airku. 1, 2, 3, 4. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Silakan diperhatikan gambar di depan. Sebelum memulai, kita akan membahas mengenai apersepsinya dulu. Apa itu apersepsi? Apersepsi adalah menghubungkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, masih ada ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ini gambar satu ini gambar apa? Menghirup udara. Menghirup udara atau oksigen. Gambar nomor satu ini adalah gambar orang sedang menghirup oksigen. Lalu pertanyaan yang nomor 2, organ pernafasan apa yang pertama kali kita gunakan untuk bernafas? Hidung. Apa? Hidung. Ada yang jawab hidung, ada yang paru-paru. Mana yang benar? Hidung. Ya, kita lanjut lagi. Gambar kedua, apakah kalian pernah mengalami bersin atau batuk? Benar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa? Karena
Virus. Oke, ada beberapa jawaban ya. Nah, jadi apa hubungannya antara sistem peredaran darah manusia dan sistem pernapasan pada manusia? Silakan Jen. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan pada manusia untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, nah tepat sekali. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tadi sistem pernapasan pada manusia. Nah, berikutnya motivasi. Nah, motivasi kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia ini. Nah, ada beberapa. Nah, Ibu menyebutkan ada tiga saja manfaatnya. Yang pertama, mengenali peran sistem organ pernapasan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang ketiga, mengetahui cara mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Nah, tahun terakhir ini kita dihadapi dengan peristiwa COVID-19. Nah, sampai saat ini juga masih ada kan COVID-nya? Nah, COVID itu terjadi gangguan pada sistem pernapasan, benar sekali. Jadi kita dengan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia ini, maka diharapkan kita bisa menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Yang kedua, bisa mengetahui cara mencegah penyakitnya supaya kita tidak terjangkit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3, Ibu ambil 3 sebagai acuan kalian nanti untuk menyimpulkan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dapat menentukan fungsi organ-organ sistem pernapasan. Dan yang ketiga, dapat menganalisis struktur organ sistem pernapasan pada manusia. Oke, lanjut. Nah, ini adalah garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, itu terdapat beberapa tahap-tahapan. Yang pertama, nanti kita akan mengorientasi masalah atau kita akan mengerucutkan permasalahan yang akan kita selesaikan pada pembelajaran pagi ini. Yang kedua, nanti anak-anak ibu akan melaksanakan diskusi kelompok. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Lalu kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Dan yang terakhir, kita akan melaksanakan evaluasi sebagai melihat kemampuan akhir kalian saat belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini adalah penilaian yang akan Ibu ambil pada pembelajaran. Itu ada 3 penilaiannya. Yang pertama ada penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Yang kedua, sikap. Saat kalian berdiskusi, Ibu akan menilai bagaimana sikap kalian. Yang ketiga itu adalah keterampilan. Bisa dilihat saat kalian melakukan persentase ataupun tanya jawab kelompok. Nah, ini adalah orientasi masalah kita pada pagi hari ini. Perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu ini gambar mana? Anak-anak bermain bola. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang kalian rasakan pada bagian dada setelah berlari? Gimana? Susah? Apa lagi? Mas? Mas-masan. Nah, oke. Kalau kita berlari secara terus ya, kita akan merasa susah misalkan di dada. Nah, pertanyaan kedua, mengapa setelah berlari nafas kalian terengah-engah? Kenapa? Tubuh kekurangan oksigen, atau jika aktivitas kita meningkat, maka oksigen yang kita butuhkan juga akan meningkat, makin besar ya. Nah, oke. Selanjutnya, silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi minggu kemarin. Udah kalian udah duduk berdasarkan kelompok? Ibu ada bahan ajar dan LKPD
Silahkan dibaca dan dicermati dulu. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Untuk menjawab LKPD yang dibagikan, kalian akan dibantu dengan menggunakan bahan ajar. Udah ada bahan ajarnya? Udah. Nah, ini kalian akan menonton video. Itu juga sebagai acuan kalian untuk menjawab LKPD. Nah, juga sudah ada HP sebagai pencari informasi di internet. Nah, perhatikan ke depan. Dicatat hal-hal yang penting tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persalinan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dialirnya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan di dalam, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang belakang yang memperkuat trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu. Sudah nonton videonya tadi kan? Sudah. Dari videonya, kalian bisa menjawab LKPD yang Ibu bagikan tadi, juga bisa dicari menggunakan internet serta bahan ajar yang sudah dibagikan. Silakan. Ya. Sebutkan semua organ yang terlibat dari pernapasan ya. Boleh yang berdasarkan gambarnya ini.
gula darah. Apa ini? Kapiler ya? Iya, bentar. Kamu nyari mana ini? Ini kan. Ada kunci baru. Kalau selesai, bagian selesai. Menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Menukar oksigen. Ini deh. Menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Perhatikan gambar alat pernapasan di atas pernyataan yang dapat karakteristik pernapasan yang terjadi pada bagian A dan B. Maju. Ya. Iya tak kok? Tahu. Jika ada pertanyaan mengenai LKPD-nya, silakan ditanyakan ke Ibu. Ini seperti pembelajaran sebelumnya, nih fase 1 adalah tes masalah. Setelah Joy amati gambar ini, silakan dibikin beberapa bentuk pertanyaan. Nanti jawaban atau hipotesis sementaranya dijawab di fase 2. Oke. Nah, ini fase 4. Nah, ini kan ada gambar organ, terus dulu nama organnya. Bagian ini sudah ada di bahan ajar, yaitu ada 2 bagian. Ada bagian sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Terus di sini bagiannya atas atau bawah, baru ditulis fungsi dari organ. Jadi hidung itu termasuk di bagian atas. Oh, sistem pernapasan bagian atas. Nah, ini sistem pernapasan bagian bawah. Bagian apa? Atas. Oke. Organ apa nih? Hidung. Dia termasuk bagian apa? Atas ke bawah. Atas. Bagian atas. Baru ditulis fungsi dari hidung. Organnya ada yang digambar tadi, digambar apa tadi? Diafragma itu untuk pernapasan perut kan? Periksa gini. Selesai? Nah, kalau udah selesai, saatnya kita melakukan presentasi kelompok. Nah, saat ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok
kalian. Masing-masing kelompok sediakan moderator. Habis itu yang pematerinya. Dan yang ketiga nanti selain dua orang itu akan memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan dari teman kalian. Dan selain yang tampil itu kalian sediakan beberapa pertanyaan. Oke? Siap untuk tampil? Nah, untuk memilih kelompok yang tampil, kita akan spin the wheel, ya. Undi dulu, ibu nggak melihat, kalian nanti yang bilang stop, oke? Stop. Yes. Oke, yang tampil pertama adalah kelompok jantung. Yang kedua ya. Jantung lagi. Ulang. Boleh tuh ya. Alveolus tampil kedua. Gak ada kelompok hidung. Ada kan? Ulang lagi ya. Gak ada juga kan? Ulang lagi. Ketiga, kelompok paru-paru. Udah? Udah. Seperti yang ibu bilang tadi, kirim jawaban kalian ke grup. Ya? Depan, kelompok jantung akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke? Masing-masing kalian bisa menyediakan beberapa pertanyaan. Paham? Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jantung akan membacakan hasil diskusi kami tentang organ pernapasan yang akan dibacakan oleh Regita. Silakan kepada Regita. Diskusi kami mohon perhatiannya. Tuliskan nama organ di samping. A. Rongga hidung. B. Faring. C. Laring. D. Trakea. E. Bronkus. F. Bronchiolus. G. Diafragma. Gambar 1. Nama organ rongga hidung. Bagian atas. Fungsi organ menjebak segala jenis partikel debu atau kotoran yang masuk ke dalam hidung, menghambat dan membuang segala jenis partikel debu serta mengeluarkan kembali kotoran atau debu melalui mesin. 2. Nama organ faring. Bagian atas. Fungsi organ sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resapan udara serta tempat yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. 3. Nama organ paru-paru. Bagian organ bawah. Fungsi organ menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. 4. Nama organ bronkus. Bagian bawah. Fungsi organ menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru serta melembabkan udara yang masuk. 5. Nama organ bronchiolus. Bagian bawah. Fungsi organ membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronchiolus. 6. Nama organ alveolus. Bagian bawah. Fungsi organ mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Regita yang sudah membacakan diskusi kita, dan untuk teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan bertanya. Kelompok hati telah bertanya. Apa fungsi sel alveolus? Jawab dari kelompok hati. Sel alveolus ini memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut: memfasilitasi perukuran gas, menjaga keseimbangan ion dan cairan di dalam alveolus, berkomunikasi dengan pneumokosit tipe 2 untuk mengeluarkan
surfaktan zat yang melapisi alveolus sebagai respon terhadap peregangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi dari kelompok kami, lebih kurang kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tampilan dari kelompok jantung. Kasih aplaus dulu, Nak. Aplaus. Nah, berikutnya untuk giliran kedua yaitu kelompok alveolus. Silakan. Presentasi dari kami, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok paru-paru ingin bertanya, apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Apa jenis? Iya kan? Apa jenis tulang yang Apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Apa jenis tulang yang Menyusun organ laring. ini aja loh tadi. Organ apa? Tulang yang menyusun organ Kan? Laring. Laring apa laring? Laring apa laring? Kata moderator baca. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vera yang akan dibacakan oleh Cindy. Maksudnya apa? Dari apa kan? Bukan. Dari apa kan? Ya. Struktur laring umumnya terdiri dari tulang rawan yang diikat oleh ligamen dan otot. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan. Presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah melihat tadi beberapa kelompok yang sudah tampil. Untuk presentasi kelompok, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kelompok yang akan menyimpulkan adalah kelompok paru-paru. Kepada kelompok paru-paru dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok paru-paru ingin menyimpulkan hasil pengamatan kami pada pagi hari ini. Bernapas adalah respirasi, sering dinamakan dengan proses manusia bernapas. Bernapas sendiri merupakan proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam organ paru-paru. Inspirasi juga terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan? Organ yang terlibat dalam sistem pernapasan yaitu 1 hidung, 2 faring, 3 epiglotis, 4 laring, kotak suara, 5 trakea, batang tenggorokan, 6 tabung bronkial, 7 bronkiolus, 8 paru-paru, 9 alveolus, dan 10 diafragma. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok paru-paru yang telah mempresentasikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan kita, proses pernapasan itu adalah proses menghirup udara dan melepaskan karbon dioksida. Nah, adapun beberapa organ pernapasan tadi sudah disebutkan kan? Nah, ada apa aja tadi? Yang pertama, hidung. Apa? Faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga ada paru-paru kan? Nah, baiklah. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, perhatikan ke depan. Nah, kita akan melaksanakan kuis. Silakan kalian persiapkan HP masing-masing, gadget masing-masing.
Kuis ini berfungsi untuk melihat bagaimana kemampuan kalian setelah dilakukannya pembelajaran. Kalian udah masuk semua? Oke. Nah, sekarang Ibu mulai kuisnya. Ibu kasih waktu 5 menit masing-masing. Skor kalian saat menjawab pos-tes tadi, evaluasi. Yang pertama itu ada Inca, yang kedua Chelsea, yang ketiga Bulan ya? Bulan. Pertama tuh 3 orang. Nah, untuk yang belum tuntas, untuk yang KKM-nya di bawah 70 atau benarnya di bawah 70, nanti kita akan melaksanakan remedial. Dan untuk yang sudah tuntas atau dinilainya sudah 70 ke atas, kita akan melaksanakan pengayaan untuk pertemuan berikutnya. Nanti Ibu kasih soalnya. Yang ke depan, tadi kita sudah melaksanakan kuis, maka lanjutannya adalah Ibu akan memberikan penguatan untuk pembelajaran hari ini. Nah, tadi ada beberapa organ pernapasan kan? Yang pertama itu ada hidung. Fungsinya sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, di dalam hidung itu ada rambut dan juga ada selaput lendirnya yang berguna untuk menyaring udara yang masuk agar bebas dari debu dan kuman. Yang kedua ada tenggorokan. Fungsinya meneruskan udara ke paru-paru. Lalu ada paru-paru sebagai organ pernapasan manusia, tempat pertukaran gas atau oksigen menjadi karbon dioksida. Yang keempat ada bronkus. Fungsinya sebagai tempat percabangan yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru kanan atau kiri. Yang kelima bronchiolus, berfungsi pada bronkus yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Terakhir alveolus sebagai tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita udah selesai materinya. Coba perhatikan ke depan, refleksi pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Nah, gimana penggunaan quiznya? Menarik apa enggak? Menarik. Oke, nanti pertemuan berikutnya mau pakai quiz lagi atau tes tulis saja? Pakai quiz ya. Oke. Baiklah. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan pelajari materi mengenai mekanisme, frekuensi, dan volume dari pernafasan ya. Oke.
Oke, cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita dan ilmunya juga bisa membantu kalian untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, kurang lebih ibu mohon maaf. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.